Hai semuanya, nama saya Faisal dan terima kasih telah memberi kesempatan untuk menemani belajar di rumah kalian. Mulai dari siklus air sampai syarat-syarat air yang bersih. Dan inilah pembelajaran IPA kelas 5 tema 8 setelah pesan-pesan berikut ini. Halo Faisal. Halo Gaby. Nih minum dulu. Asik. Duduk dulu. Enak ya, seger. Iya dong. Kenapa harus air mineral? Sumber airnya dari pegunungan terpilih, sehingga kandungan mineralnya baik bagi tubuh kita. Airnya itu bening, Desainnya keren banget. Fresh, lebih plong, rasanya enak banget. Badan berasa jauh lebih enteng. Jadi keterusan ya sampai sekarang. Kayak ada manis-manisnya. Stop. Ayo kita minum dulu. Ayo. Kalau mau sehat, minum air mineral. Oke ya guys, langsung saja. Gimana kabar kalian? Pasti sehat kan? Sehat lah, jangan sakit-sakit. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Tada! Belajar tentang air. Ya, air. Dari tema 1 sampai subtema 3 di kelas 5, di tema 8 kita belajar tentang siklus air. Dulu kemarin kita sudah belajar, yang saya share video itu belajar tentang siklus air. Nah, kita tahu bahwa air di permukaan bumi itu selalu ada karena adanya siklus air. Nah, nanti kita akan bahas siklus air lebih dalam lagi, dan kita bahas tentang bagaimana membedakan mana air yang dapat dikonsumsi dan mana yang tidak, gitu ya. Oke, langsung saja. Air. Air ini merupakan elemen utama dalam menunjang adanya kehidupan, ya, terutama air dalam wujud cair. Loh, emangnya air ada wujud apa aja ya? Seperti yang kita tahu, air itu ada 3 wujudnya, ya, dalam wujud padat, cair, dan gasnya. Dalam wujud padat namanya es, dalam wujud gas namanya uap, dalam wujud cair ya air, apalagi ya. Terus hingga saat ini hanya bumi ini yang merupakan satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup karena adanya air dalam wujud cair, ya. Di planet lain ada nggak? Nggak semua planet ada. Contohnya planet Mars. Planet Mars dulunya ada, tapi menurut penelitian ya, tapi sudah tidak ada lagi air dalam wujud cair. Di sana adanya air dalam wujud es dan jumlahnya sangat sedikit, sehingga sampai saat ini di planet Mars masih belum ditemukan banyak kehidupan di sana. Ditemukan beberapa bakteri saja, ya. Kehidupan itu tidak hanya manusia ya, tapi bakteri juga termasuk kehidupan. Next. Fungsi air di muka bumi, ya. Jadi planet kita ini planet yang sangat spesial karena ada satu elemen penting, yaitu air dalam bentuk cair, dan ada makhluk hidup yang mendiami. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan,
dan mikroorganisme lain. Emang di planet lain nggak ada tuh mikroorganisme? Ada, nggak ada tumbuhan. Nggak semua ada tumbuhan ya di planet lain ya. Ada manusia, ya cuma bumi doang. Kalau tempat yang lain, kira-kira ada nggak ya? Kayaknya nggak ada ya, masih belum ada penelitian ya. Manusia masih belum sampai ke planet-planet di luar tata surya kita. Lanjut, tentang fungsi air ya. Fungsi air di bumi yang pertama yaitu untuk penunjang utama kehidupan. Tanpa air nih, manusia aja di dalam tubuh manusia itu 70%-nya adalah air. Ya, tanpa air ya, coba nih kalian kalau nggak minum aja seminggu ya, gimana? Rasakan itu ya. Jadi penting banget air bagi kehidupan. Rata-rata manusia itu hidup tanpa air itu hanya sampai 2 minggu. Menurut penelitian ya. Mister belum pernah nyoba ya. Mati nanti. Lanjut, fungsi air yang kedua bagi bumi adalah sebagai media transportasi manusia, ya, makhluk hidup di dalamnya. Jadi selain tadi penunjang utama kehidupan ya, tempat tinggal ya penunjang utama, tapi di muka bumi air juga bisa digunakan untuk media transportasi. Kalau kita mau bepergian bisa pakai kapal ya, atau pakai cakra untuk jalan kayak Naruto di atas air gitu. Keren. Lanjut, yang ketiga sebagai pengatur suhu permukaan bumi. Jadi di permukaan bumi ini tanpa adanya air ya, bayangkan auto panas ya, nggak ada AC, ada air, auto panas. Yang keempat yaitu sebagai pengikat senyawa karbon. Sedangkan kita tahu bahwa karbon dioksida ya di bumi ini tuh sangat banyak sekali sampai nggak bisa terkontrol, apalagi karena aktivitas manusia kayak polusi dari kendaraan itu kan karbon dioksida. Terus sampah yang kita bakar itu juga karbon dioksida. Nafas kita mengeluarkan karbon dioksida. Nah, air laut ya memiliki fungsi untuk mengikat senyawa karbon. Jadi udara yang kita keluarkan, polusi yang kita keluarkan, kita produksi dari mobil itu diikat oleh air yang ada di laut. Nah, nanti di sana, di laut sana, air karbon dioksidanya akan dijadikan oksigen oleh fitoplankton ya. Jadi penyumbang utama oksigen itu bukan hanya tumbuhan, tapi ada fitoplankton atau sejenis plankton, tapi plankton masuknya ke tumbuhan. Sudah sampai sini ngerti ya? Kalau nggak ngerti coba di rewind, dipahami lagi. Nah, saya ulangi lagi. Jadi fungsi air di bumi ada beberapa yang saya sebutkan. Ada penunjang utama kehidupan selain sebagai untuk minum, untuk makan, masak, cuci, irigasi, juga bisa jadi tempat tinggal kehidupan ya, untuk penunjang kehidupan. Terus yang kedua sebagai media transportasi atau sarana transportasi kayak kapal. Yang ketiga sebagai pengatur suhu ya. Yang keempat sebagai pengikat senyawa karbon, dan sebenarnya masih ada beberapa lagi, tapi yang bisa sebutkan hanya 4 dulu saja karena nanti nggak cukup waktunya kalau kebanyakan dibahas ya. Lanjut. Nah, sekarang fungsi air atau kegunaan air bagi kehidupan manusia langsung ya. Manusianya. Yang pertama, manusia butuh minum. Minumnya pakai air, masa pakai es. Mencuci piring yang biasa dilakukan mama sebagai sarana transportasi tadi sudah disebutkan. Untuk memasak sama ya, untuk minum sama masak. Terus untuk irigasi, untuk mandi. Siapa yang belum mandi silahkan mandi dulu, stop, pause dulu videonya, mandi silahkan. Lanjut, kalau sudah mandi, untuk mencuci baju ya, salah ketik ini. Biju kan Naruto. Biju. Ya. Jadi fungsi air ini yang pertama yaitu bisa untuk minum, kita untuk minum setiap hari. Ingat, tubuh kita itu selalu butuh cairan. Jadi kalau kita kekurangan minum, kita akan mengalami yang namanya dehidrasi, kekurangan cairan. Nah, dehidrasi itu sangat berbahaya, bisa menimbulkan kematian. Itu penting banget. Kita nggak makan beberapa 1 minggu nggak apa-apa, minum aja. Bayangkan. Terus mencuci piring ya, seperti yang dilakukan oleh mama. Sarana transportasi sudah kita bahas. Memasak, coba kita masak tanpa air, masak sayur tanpa air pasti gosong ya. Untuk irigasi itu yang untuk di sawah, mengairi sawah ya. Terus untuk mandi, bayangkan kita 1 tahun nggak mandi,
dan untuk mencuci baju ya, baju ini bukan biju kan Naruto. Lanjut. Nah, faktanya air di permukaan bumi ini 97,2%, ya ini ada persennya, adalah air laut atau air asin. Nah, air asin ini tidak bisa dikonsumsi secara langsung. Terus 2,5% air dalam bentuk es, ya, kayak di kutub utara dan yang di negara-negara yang turun salju, ya. Dan yang 0,65% ini adalah air tanah, uap, dan air sungai atau danau. Nah, air tanah ini yang biasa kita minum atau biasa kita gunakan atau biasa kita sebut dengan air bersih atau air tawar, ya. Jadi sebenarnya air yang bisa dikonsumsi oleh manusia hanya sedikit banget, nggak banyak. Jadi makanya muncul slogan untuk menghemat air, ya. Karena ini nih faktanya, air yang di bumi yang bisa dikonsumsi oleh manusia atau hewan lainnya itu hanya 0,65%, cuma sedikit dulu. Ini sedikit doang, ya. Pokoknya kalian di rumah harus hemat air, jangan buang-buang air, ya. Jangan dikit-dikit cuci tangan sampai 4 timba gitu kan. Atau kalian buat airnya buat mandi sehari penuh mandinya. Ya, yang cewek biasanya mandinya sehari penuh. Lanjut. Nih. Nah, selain fakta itu tadi bahwa air di muka bumi ini semakin sedikit, ternyata air tawar, air bersih yang ada di muka bumi yang biasa kita konsumsi semakin lama semakin berkurang. Faktor utama penyebabnya adalah selain pemborosan itu tadi adalah polusi, ya. Polusi air, polusi itu ada banyak, ada polusi udara, polusi suara, polusi tanah, dan ini ada polusi air, ya. Kebanyakan polusi. Nah, inilah manusia nih, ya. Kebanyakan manusia kurang bijak dalam menggunakan air. Contoh ini, air digunakan untuk tempat sampah. Ini yang terjadi di daerah sekitar kita. Coba dulu saat zamannya papamu atau mamamu masih muda, airnya di sini bersih tuh, ada ikan. Tapi sekarang nih hitam. Jadi tempat sampah, air jadi tempat sampah. Ya, karena manusia kurang bijak. Nah, itulah pentingnya adab, kembali lagi. Pentingnya menjadi manusia yang beradab. Kalau kita punya adab sama lingkungan, tentunya kita tidak akan mengotori lingkungan. Dan selanjutnya sebagai pembuangan limbah. Banyak dari perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab, mereka membuang limbah secara sembarangan karena mereka hanya memikirkan uang, bukan sarangnya ya, tapi money. Banyak yang memikirkan uangnya saja, tapi tidak memikirkan bahaya, ya. Karena mereka ingin cari untung dengan tidak mengolah limbah, langsung dibuang aja, ya. Mereka malah menyakiti lingkungan, ya, merusak lingkungan, ya. Karena rusaknya lingkungan ini menimbulkan efek yang buruk bagi orang di sekitarnya itu, hanya demi keuntungan. Karena itu tadi, karena kurang beradab dan bijak, ya. Lanjut. Nah, ini kenapa air di sungai itu nggak habis-habis, mengalir terus. Nah, karena adanya ini siklus air, ya. Siklus air dimulai dari yang pertama, dimulai dari evaporasi. Ya, evaporasi ini ada dua jenis nih, ada evaporasi sama ada transpirasi. Evaporasi ini adalah penguapan. Jadi air di permukaan bumi menguap naik ke atas, nih, naik ke atas menjadi awan. Nah, saat menjadi awan, langkah yang kedua atau proses yang kedua, awan atau uap air mengalami kondensasi. Ya, kondensasi ini pendinginan. Di luar angkasa sana, air mengalami pendinginan. Ingat, saat uap air melepas kalor, ya, atau mengalami pendinginan atau mengalami kondensasi, dia akan menjadi embun atau titik-titik air. Akhirnya terjadilah proses ketiga, yaitu presipitasi atau turunnya hujan. Nah, hujan yang turun ini akan meresap ke tanah,
yang disebut dengan infiltrasi dan mengalir ke laut lagi. Ya, ulang. Mengalir ke laut lagi, dan proses ini terjadi terjadi berulang-ulang, ya, dan nggak selesai-selesai. Sehingga kita lihat air di sungai kita itu nggak habis-habis karena ada proses ini. Meskipun tidak terjadi hujan, tapi di gunung sana, di dataran tinggi, ya, di sini terjadi pengembunan. Nah, embun itu kan, hujan kan air kan tidak harus jadi hujan untuk jatuh ke tanah, bisa jadi embun. Embun itu nanti akan meresap ke tanah atau mengalir ke lewat sungai atau lewat danau, ya. Nah, proses siklus air ini dapat terganggu, ya. Kalau proses siklus air ini terganggu, banyak masalah akan timbul. Nah, proses siklus air ini terganggu saat salah satu proses ini diganggu oleh tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab. Contoh, ya, saat hutan gundul, ya, saat hutan gundul artinya air yang jatuh ke bumi ini langsung meresap dan kembali ke laut, ya. Sementara fungsi dari akar-akar pohon itu untuk menyimpan cadangan air. Bayangkan kalau air langsung turun dan ke laut, ya, air di rumah kita itu pasti akan cepat habis. Makanya kalau kalian merasa kalau rumah kalian yang nggak pakai PDAM, ya, yang rumah kalian pakai sumur bor biasa, itu kalau pompa airnya dinyalakan dikit tapi airnya sudah habis. Nah, ini karena tidak adanya pohon. Nah, pohon ini punya fungsi, yaitu akarnya menyimpan cadangan air, dan akar tersebut juga untuk menetralisir amonia yang ada di dalam air, jadinya agar air lebih bersih. Jadi kalau kalian merasa air kalian kotor, yaitu tadi karena nggak ada pohon. Padahal akar pohon ini bisa untuk menyerap amonia dan zat-zat hara yang ada dalam air, sehingga yang kita pakai bisa lebih bersih, gitu ya. Oke, dan proses ini terjadi berulang-ulang. Ingat, siklus air terjadi berulang-ulang. Siklus air ini bisa juga disebut dengan siklus hidrologi. Ya, ingat-ingat, hidrologi. Siklus air itu sama dengan siklus hidrologi. Lanjut. Nih, keterangan. Jadi ini pengertian dari semua proses tadi. Yang pertama evaporasi, yaitu penguapan yang terjadi di permukaan bumi. Kondensasi, yaitu uap air berubah menjadi embun karena melepas kalor tadi. Presipitasi, yaitu saat titik-titik air jatuh menjadi hujan. Infiltrasi, yaitu air yang merembes ke dalam tanah. Dan transpirasi, yaitu penguapan yang terjadi pada tumbuhan. Evaporasi dengan transpirasi itu hampir sama-sama penguapan, tapi sedikit berbeda. Di mana evaporasi yaitu penguapan yang terjadi di permukaan bumi, sementara transpirasi penguapan yang terjadi pada tumbuhan. Lanjut. Nah, sekarang kita membahas tentang syarat air bersih. Air dikatakan bersih apabila ada syarat yang dipenuhi. Yang pertama yaitu syarat fisik. Syarat fisik itu yang dapat terlihat secara langsung. Jadi syarat air yang bersih, syarat fisiknya yang pertama tidak keruh, nggak keruh, baik ya. Terus yang kedua tidak berwarna apapun, jadi bening. Sebenarnya kita salah menyebutkan air putih, itu salah. Sebenarnya air bening yang lebih tepat. Kalau air putih ya susu dong warna putih. Jangan. Yang C, tidak berasa apapun atau hambar. Kalau kita minum air yang air putih, air jernih, tapi rasanya aneh, asin, berarti itu bukan air yang baik untuk diminum. Tidak berbau apapun. Saat kita minum air tapi baunya bau kentut, berarti ada teman kalian yang kentut ya. Enggak ya, maksudnya kalau airnya berbau, artinya jangan diminum. Siapa tahu di situ ada zat kimia yang berbahaya. Terus suhu yang baik untuk air yaitu suhu 10-25 derajat Celcius atau suhu sejuk. Kenapa? Berarti kalau air dimasak itu dong berbahaya dong, nggak baik dong, salah, bukan gitu maksudnya. Jadi air yang baik yang dapat diminum
suhu 10 sampai 25 derajat. Kenapa? Karena di suhu ini air dapat mengikat oksigen sangat banyak. Jadinya baik untuk darah kita atau baik untuk otak kita. Kalau kita ngantuk minum air yang suhunya sejuk, nanti kita oksigen yang ada di air ini akan menyuplai otak kita biar tidak ngantuk. Tapi kalau air yang suhunya di atas 25, suhu hangat, itu air susah untuk mengikat oksigen. Lebih mudah mengikat CO. Jadinya kita akan gampang ngantuk ya. Terus yang terakhir yaitu tidak meninggalkan endapan. Kalau kamu taruh air di gelas terus menimbulkan kayak ada endapan putih-putih, itu artinya airnya mengandung zat kimia ya. Air putihnya ya, air beningnya. Syarat yang kedua yaitu syarat kimia, di mana yang pertama tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. Bagaimana cara mengetahuinya? Biasanya syarat kimia ini harus dilakukan tes dulu ya kalau ingin tahu. Jadi tidak mengandung bahan kimia. Biasanya bahan kimia berbahaya itu ya kayak bahan timbal atau kaporit ya. Itu berbahaya kalau terlalu sering. Jadi kalau kita salah minum air, misal kalau kalian beli air es ya, belinya jajan di luar, terus habis minum pilek, artinya itu bahannya mengandung bahan kimia. Meskipun sedikit, tapi bisa kalau berkali-kali bisa menimbulkan kita keracunan. Ada yang sering minum air terus perutnya sakit. Nah, itu. Yang kedua, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan seperti logam berbahaya. Logam berbahaya ini kayak timbal atau raksa ya, atau merkuri. Itu sangat berbahaya. Kalau kena timbal itu bisa menimbulkan kematian. Terus cukup mengandung yodium atau mineral ya, garam-garaman. Cukup, nggak terlalu banyak, mengandung garam sedikit, tapi nggak terlalu banyak sampai nggak terasa. Terus pH atau keasaman, jadi airnya itu nggak asam. Nah, pH ini bisa diukur dengan pH meter atau diukur dengan kertas lakmus ya. Ingat, syarat kimia ini biasanya diukurnya menggunakan alat khusus ya, jadi nggak bisa dilihat secara langsung. Syarat yang ketiga yaitu syarat biologis. Nah, sama syarat biologis juga menggunakan alat khusus. Biasanya syarat biologis ini yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti kuman disentri, tifus, kolera, serta mikroba berbahaya lainnya. Nah, untuk melihat air ini terdapat mikroba atau tidak, kita menggunakan alat khusus juga yang namanya mikroskop. Nah, sebenarnya harusnya saat kalau kita masuk, kita menggunakan mikroskop nih di sekolah. Tapi berhubung nggak masuk ya, gini aja, nggak apa-apa ya. Nanti kalau kita masuk, ya semoga saja cepat berakhir agar kita cepat masuk biar bisa pakai mikroskop. Nah, tapi dari syarat biologis ini bisa dicegah apabila air itu terdapat mikroba berbahaya. Bisa dicegah dengan memasak air sampai mendidih di suhu 100 derajat Celcius ya, dimana saat air mendidih semua mikroba akan mati ya, hampir semuanya. Lanjut. Oke, kita sampai di akhir yaitu kesimpulan. Jumlah air di muka bumi ini, air bersih ya, semakin berkurang akibat kegiatan manusia itu sendiri. Ingat, bumi kita semakin tua, semakin lama semakin buruk. Itu karena ulah kita sendiri manusia. Tapi tidak semua manusia, ada juga manusia yang baik di mana dia menjaga lingkungan. Tapi untuk manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, dia asal menggunakan air ya, dia asal merusak lingkungan, dialah yang sebagai dalang di balik kehancuran bumi ya. Bumi ini semakin lama semakin tua, semakin lama semakin sakit ya. Harusnya kita menjaganya agar tidak hancur ya. Oleh karena itu, jadilah generasi yang memperbaiki bumi ya, healing the earth ya, bukan merusak. Jadi bijaklah kalian untuk melakukan setiap hal, karena setiap hal yang kita lakukan, setiap interaksi yang kita lakukan dengan lingkungan pasti berdampak positif atau negatif. Tinggal kalian pilih yang mana. Tinggal kalian jadi orang yang seperti apa, orang yang merusak bumi atau orang yang memperbaiki bumi. Itu
itu ya, jadinya nggak kelihatan. Oke, kelihatan. Hilangnya air bersih di muka bumi bisa disebabkan oleh yang pertama penggunaan air yang terlalu banyak untuk kegiatan sehari-hari, seperti kalian mencuci pakaian itu terlalu banyak membuang air ya. Sementara deterjen yang ada pada sabun pakaian, sabun cuci pakaian itu dapat merusak lingkungan, dapat mematikan mikroba baik atau bakteri baik yang ada di air. Sementara bakteri baik itu berfungsi untuk melawan bakteri jahat ya. Malah bakteri jahatnya yang nggak hilang, bakteri baiknya yang hilang. Akhirnya timbul banyak penyakit seperti sekarang ini, seperti corona. Itu kan karena banyak bakteri baik yang harusnya melindungi kita, malah mati karena kelakuan manusia sendiri. Yang kedua, mencemari lingkungan dengan limbah dan sampah, sehingga air yang bersih tadinya tercemar dan tidak bisa digunakan. Harus melalui proses yang panjang, sementara memproses air itu sangat-sangat mahal. Makanya produk-produk air kemasan itu dijual karena mereka menjual proses, bukan menjual airnya. Air kok dijual ya kan, tapi mereka menjual proses. Menjernihkan airnya itu susah. Jadi jangan asal membuang limbah. Ingatkan kalau ada di tempat kalian yang suka membuang sampah di sumber-sumber air, diingatkan ya, karena akan mencemari lingkungan. Saat lingkungan tercemar, artinya kalian pasti akan kena dampaknya. Tidak hanya satu orang, misal yang membuang si A, tapi A, B, C sampai Z itu bisa kena dampaknya. Yang ketiga, menebang pohon dan berkurangnya lahan hijau sehingga siklus air terganggu ya. Saat siklus air terganggu itu bisa menyebabkan terjadinya ketidakstabilan cuaca seperti yang kita alami saat ini. Kadang hujan, kadang tidak. Kadang hujan deras banget sampai banjir, ya kan? Kan nggak menentu. Itu karena adanya terganggunya siklus air, ya. Karena pohon-pohon banyak yang ditebang, karena sumber-sumber air juga banyak yang jadi kotor, sehingga hujan itu mengandung asam. Jadinya hujan itu nggak baik. Makanya kalau kalian hujan pertama di musim hujan itu tidak baik karena banyak mengandung asam, sehingga bisa menyebabkan sakit biasanya. Oleh karena itu, bijaklah dalam menggunakan air ya, dan rawatlah alam sebagaimana alam merawatmu dan mencukupi kebutuhanmu untuk tetap hidup. Karena suatu saat nanti kalau alam kita tidak rawat ya, alam akan menentang kita. Cara alam menentang kita dengan memunculkan bencana. Jangan sampai. Oleh karena itu, rawatlah alam ya dengan kegiatan kecil yang bisa kalian lakukan di hari-hari. Mulai dari menghemat penggunaan air ya, untuk mencintai alam. Kalau sudah menghemat penggunaan air, kalian sudah merawat alam, itu sudah bagus ya. Terus rawat alam dengan skala besar, ajak teman-teman kalian ya, ajak orang tua, ajak orang-orang di sekitar kalian untuk menyadari bahwa alam ini juga perlu dirawat ya. Oke, sekian dari Mr. Faisal. Semoga kalian tetap sehat, tetap di rumah, jaga kesehatan, makan yang banyak ya, tetap aktivitas olahraga kecil di rumah agar badan tetap fit. Sekian, bye bye.